Haleluya. Saudara sekalian, hari ini kita masih meneruskan firman Tuhan seri khotbah 12 rasul. Berapa rasul? 12. Ya, hari ini yang keberapa? Hari ini yang keberapa? Lupa hitungan, hilang hitungannya. Hari ini yang ke-6. Minggu depan yang ke-7 selesai. Ya, kita cuma bahas 7 rasul ya. Hari ini kita bicara tentang Matius. Ya. Minggu lalu bicara tentang Andreas, Yohanes, Yakobus ya, minggu lalu itu ya. Minggu lalu kita bicara tentang Yohanes, kita berbicara tentang apa yang terjadi ketika Tuhan mengubahkan seseorang. Ya, kita lihat Yohanes sepertinya rasul yang sempurna, rasul yang penuh kasih, kalau ngomong kasih, kalau tulis firman Tuhan kasih semuanya. Tapi kita belajar, terjadi perubahan dalam kehidupan Yohanes yang sebelumnya disebut sebagai anak guntur. Ya, saya katakan mungkin kita juga seperti anak guntur, kita tahu, kita percaya Yesus adalah Tuhan, Yesus berkuasa atas langit dan bumi, Yesus bisa melakukan mukjizat, kita loyal kepada Yesus. Seperti Yohanes katakan, guru, dia nggak bilang guru padahal, dia bilang Tuhan, dia percaya Tuhan. Tuhan, mau nggak Tuhan saya panggil api dari surga, hanguskan orang Samaria. Dia tahu Tuhan Yesus bisa mengizinkan mereka memanggil api dari surga. Tetapi waktu itu dia belum penuh dengan kasih, saudara. Dia masih seorang yang disebut oleh Yesus anak-anak guntur. Bisa menghanguskan siapa saja, musuh. Ya, karena dia loyal kepada Yesus. Yang dibutuhkan Yesus bukan keloyalan, tetapi lebih daripada loyal, tetapi adalah setia kepada Yesus. Ketika saudara setia kepada Yesus, saudara mengerti karakter Yesus, kehendak Yesus yang penuh kasih ketika datang ke dunia. Amin. Kita belajar terjadi perubahan dalam kehidupan Yohanes menjadi dari anak guntur menjadi rasul kasih. Nah, hari ini kita belajar dari seorang Matius. Ya, saudara sekalian, Matius, yang paling saudara kenal Matius adalah apa? Dari seorang Matius. Dia penulis Injil Matius. Sangat jelas sekali. Kalau buka Injil Matius, dia penulisnya Matius. Amin, saudara. Saudara, Injil Matius bersama dengan Injil Yohanes, Markus, dan Lukas adalah 4 Injil yang benar-benar menuliskan secara akurat dan teliti tentang kehidupan Yesus ketika ada di bumi ini. Mereka bersama-sama menulis hal-hal yang sungguh-sungguh supaya kita semua tahu bahwa Yesus datang ke dunia membawa kerajaan surga, dan misi Tuhan Yesus datang ke dunia adalah memberitakan Injil, kabar baik agar semua orang yang percaya mendapatkan keselamatan. Matius salah satu daripada penulis Injil ini. Injil Matius adalah Injil yang terpanjang dan diperkirakan oleh para ahli firman Tuhan mengatakan Injil ini adalah Injil yang pertama kali ditulis. Nah, tidak banyak diketahui tentang seorang Matius. Ada beberapa hal sebelum menjadi murid, sebelum menjadi rasul kita mengenal seorang Matius. Mari kita lihat biodata daripada Matius sendiri. Ada beberapa hal yang ingin kita ketahui. Pertama, Matius disebut juga sebagai Lewi. Ya. Ayahnya Alfeus, pekerjaannya pemungut cukai sebelum menjadi rasul. Tinggal di Kapernaum, desa nelayan. Arti namanya adalah pemberian Allah, nama Matius, karunia Allah. Penulis Injil Matius. Kelemahannya sebelum ikut Tuhan Yesus, tamak, memperkaya diri, melanggar Taurat Tuhan. Kelebihannya, dia berpendidikan, dia adalah pencatat yang akurat. Kenapa? Karena dia adalah pemungut cukai. Ya, Matius adalah pemungut cukai. Kita lihat bacaan tentang Matius di dalam Lukas 5, 27 sampai 32. Lukas 5, dikatakan, perhatikan saudara yang saya highlight itu ya. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia
untuk Yesus di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ya, ini adalah cerita tentang pemanggilan Matius, yang disebut sebagai Lewi. Dia adalah pemungut cukai. Nah, nanti kita akan lihat beberapa hal di sana ya. Tapi kita saat ini ingin mengetahui apa sih yang kita ketahui tentang Matius? Fakta apa sih tentang kehidupan Matius sebelum menjadi murid Tuhan? Ada beberapa hal, ada 6 hal harus kita ketahui tentang Matius sebelum kita belajar dari Matius dalam kehidupannya. Pertama, Matius juga disebut sebagai Lewi putra Alfeus. Dia disebut sebagai pemungut cukai, Matius disebut Lewi. Tetapi kalau saudara pelajari dalam kitab Matius, dia tidak pernah menyebut dirinya orang Lewi. Dia selalu menyebut dia Matius, pemungut cukai. Tetapi di kitab Injil Lukas dan Markus selalu disebut Lewi, pemungut cukai. Tetapi mereka adalah orang yang sama. Lewi adalah Matius, Matius adalah Lewi. Ya, cara penulisan berbeda, tetapi kalau dilihat daripada penjelasan tentang pemanggilan Matius di kitab Matius dan pemanggilan Lewi di kitab Lukas dan Markus, sama saudara, bahasanya sama, kronologinya sama. Jadi Matius adalah pemungut cukai, nama sebelumnya adalah Lewi. Saudara, nama Lewi, kalau kita bicara tentang nama ya, nama Lewi itu, kalau saudara saya tanya, Lewi dari suku Lewi. Nama Lewi itu dari suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan Tuhan sebagai keturunan imam. Saya tahu 12 suku bangsa Israel, satu suku tidak dikasih tanah, tetapi dikasih tugas khusus, yaitu menjadi kaum imam. Keturunan Lewi itu bekerja, melayani di bait suci, di sinagog. Mereka keturunan imam. Jadi termasuk Lewi, si pemungut cukai ini, alias Matius. Jadi dia berasal dari keluarga yang sangat agamis ya, religius, sangat ketat dengan pengajaran hukum Taurat ya dan sebagainya. Saya bisa bayangkan Lewi ini. Nah, kemudian kenapa dia menjadi Matius? Saudara tahu bahwa ketika seorang bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Allah, sering nama-nama dirubah. Ya, seperti kita tradisi sekarang kalau dibaptis ada nama baptis gitu ya. Ya, dulu kita tahu Abraham sebelum namanya adalah Abram, dikasih nama Abraham. Yakub menjadi Israel. Saulus menjadi setelah ketemu Tuhan. Simon menjadi, nah ini Lewi diperkirakan ketika menjadi rasul Tuhan memberi nama Matius yang artinya pemberian Allah, karunia Allah. God's gift. Ya. Jadi sudah biasa nama berubah ya. Jadi itu tentang yang pertama kita kenal tentang Matius. Yang kedua, hal yang kita harus ketahui, Matius adalah pemungut cukai di Kapernaum. Kapernaum itu desa kecil, desa nelayan, dan kita tahu di sana ada 2 pasang saudara yang hidup di sana sebagai nelayan, yaitu Yohanes Yakobus, Petrus dan Andreas. Jadi mereka mungkin sekitar umurnya sama ya. Jadi di situ si Lewi atau Matius ini bekerja sebagai pemungut cukai. Ya, pemungut cukai di sana. Dan kemungkinan Yesus tinggal di sana beberapa lama dan kemudian mungkin Yesus bertemu dengan Matius ketika dia membayar pajak. Dia tahu ini ada Matius namanya. Nah, hal yang ketiga kita harus ketahui tentang Matius ini. Matius adalah salah satu dari sedikit murid yang bisa membaca dan menulis. Siapa di sini bisa membaca dan menulis? Enggak Pak, saya cuma tanda tangan kalau digaji. Itu sudah cukup. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, pada waktu itu 2000 tahun yang lalu, enggak banyak orang bisa baca dan nulis saudara. Waktu itu masih buta huruf. Jadi Matius adalah salah satu orang yang melek huruf. Bisa baca, bisa nulis.
Ya kalau nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bagaimana bisa bekerja sebagai pemungut cukai? Pemungut cukai kan harus mendaftar, misalnya kan, moce bayar cukai gitu ya, bayar pajak gitu kan. Ya siapa lagi? Feby alias Kempus. Nggak, itu nama dikasih siapa saya nggak tahu. Bayar cukai. Jadi sebagai pemungut cukai, Matius ini bisa baca, bisa tulis. Bahkan dikatakan sebagai orang yang terpelajar. Karena dia berhubungan dengan bangsa Romawi yang bahasa resminya pada saat itu adalah bahasa Indonesia, bukan, bahasa Latin. Bahasa pada saat bahasa resmi, surat menyurat, bahasa Latin. Bahasa omongan masyarakat adalah bahasa Yunani. Bahasa daerah adalah bahasa Ibrani. Nah, si Lewi atau Matius ini orang yang berpendidikan, pemungut cukai, dia bisa banyak bahasa. Ya. Dan tidak hanya itu, dan kemudian kita tahu bahwa dia adalah penulis Injil Matius. Dia menulis dengan indahnya Injil itu yang terpanjang menjelaskan banyak hal tentang Tuhan Yesus. Nah, jadi kita tahu latar belakang siapakah Matius ini. Dan kemudian kita harus tahu bahwa sebagai pemungut pajak tidak hanya dia pintar, kita tahu dari suku Lewi. Berarti dia orang kaya sebenarnya, saudara. Hanya orang kaya bisa punya pendidikan. Dan sebagai anak laki-laki dia diutamakan untuk menerima pendidikan. Ya. Yang keempat kita ketahui tentang Matius, bahwa Injil Matius adalah Injil yang paling Yahudi. Artinya apa? Keyahudian dalam tulisan Injil Matius ini sangat kental sekali. Waktu saya belajar Alkitab dulu ya, memang dikatakan bahwa Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi. Ya, ditulis untuk orang Yahudi. Saya sekarang baru ngerti karena latar belakangnya adalah orang Lewi. Dia mengerti tentang perjanjian lama. Dia mengerti hukum Taurat. Dia diajari semenjak kecil. Jadi Injil Matius ini keyahudiannya sangat kental. Sebagai orang Lewi dia akrab dengan perjanjian lama. Ya, dan Injil Matius ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Ya, karena audiensnya ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi pada waktu itu Injil ini seperti surat, saudara. Kalau saudara surat kepada keluarga saudara, kalau saudara bisa bahasa Jawa, pasti saudara tulis bahasa Jawa kan? Itu namanya bahasa ibu, bahasa hati. Supaya sampai pengertian, arti, makna daripada isi itu. Nah, tidak hanya itu saudara, Injil Matius ini mengapa diletakkan sebagai kitab pertama dalam perjanjian baru? Karena ditulis dalam bahasa Ibrani atau Aram pada saat itu yang dekat dengan bahasa Ibrani. Ini untuk menjembatani antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, ini pengetahuannya. Dan di dalam Injil Matius banyak sekali rujukan-rujukan kepada perjanjian lama. Saudara tahu istilah supaya genaplah firman, supaya genaplah firman. Matius ini sungguh-sungguh mengerti nubuatan tentang Mesias, perkiraan ataupun ramalan tentang Matias, nubuatan tentang Yesus, Mesias. Sehingga Injilnya, Injil Matius banyak sekali tertulis dengan istilah supaya genaplah firman. Karena dia bertemu dengan Mesias. Dalam pengertiannya perjanjian lama, apa yang dinubuatkan tentang Yesus dituliskan genaplah firman, supaya genaplah firman. Inilah Mesias. Saudara kira Matius yang mengenal hukum Taurat dan sebagainya, dia akan menulis hukum Taurat berdasarkan perjanjian lama? Tidak, saudara. Saudara, hukum Taurat banyak upacara, sunat dan sebagainya, hukum Sabat tidak ditulis oleh Matius. Tentang mentaati hukum Sabat, upacara-upacara dalam perjanjian lama tidak ditulis, saudara. Kenapa, saudara? Karena Matius mengerti bahwa pemenuhan hukum Taurat sudah dipenuhi dalam Yesus. Sehingga dia tidak menulis detail daripada pernak-pernik hukum Taurat yang menjelimet itu di dalam perjanjian baru, dalam Injilnya. Karena dia mengerti semua hukum Taurat sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Nah, berikutnya kita akan melihat lagi. Hal yang kelima, Matius menulis tentang uang lebih banyak daripada Injil lainnya. Surprise? Enggak ya? Enggak aneh, saudara. Kalau saudara seorang pedagang ikan,
Saudara ngobrol sama teman, pasti yang pertama saya ngomong tentang ikan kan? Apapun masalahnya balik-balik ke ikan. You know? Baunya seperti bau ikan ini ya. Selalu ngomong ke situ karena profesinya jualan ikan. Sama halnya dengan Matius, profesinya adalah pemungut cukai. Jadi dalam Injil Matius dia berbicara tentang banyak uang, harta dan benda. Saudara mau tahu? Dia berbicara uang secara rinci dan frekuensinya banyak, sering disebut uang. Bukan berarti kita harus menyembah uang. Dia ingin memberikan penjelasan Yesus tentang uang dan harta, bukan ide dia. Dia menangkap karena dia punya latar belakang financial, ya, uang dan sebagainya, pengetahuannya tinggi. Ketika Yesus ngomong tentang harta dunia, harta surgawi, dia menangkapnya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, dia menangkapnya dan dituliskan di dalam Injil yang ditulisnya. Saya tahu, emas dan perak contohnya disebutkan hanya 1 kali di Injil Markus. 4 kali disebutkan di dalam Injil Lukas. Berapa kali ditulis dalam Injil Matius? 28 kali emas dan perak ditulis oleh Matius. Saudara, perumpamaan yang terkenal tentang talenta, siapa yang nulis? Hanya ditulis oleh Matius. Jadi kalau saudara baca Injil Matius, saudara harus tahu latar belakang daripada si Lewi ini. Dia pemungut cukai, urusannya uang. Ya. Jadi banyak sekali perumpamaan yang dia tangkap dari Yesus ditulis di dalam Injilnya. Mungkin penulis Injil lain tidak menangkap itu. Tapi Matius menangkapnya dan dia memberikan arti di dalam penulisannya itu. Ya. Salah satu contoh saudara ya. Saudara hafal doa Bapa kami? Hafal ya. Saudara pernah membedakan keempat Injil yang menulis doa Bapa kami? Nah, dalam terjemahan asli bahasa Inggrisnya, Injil Matius, doa Bapa kami agak sedikit berbeda. Saya tadi mengatakan tentang uang kan, di dalam Injil Matius. Kita lihat, Lukas 11 ayat 4. Lukas 11 ayat 4 mengatakan demikian. Ini bagian daripada doa Bapa kami. Dan ampunilah kami atas dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Di dalam Matius 6, 12, yang biasa kita baca itu adalah, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terjemahan lain sebenarnya bunyinya demikian yang paling bawah. Dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami seperti kami juga mengampunkannya kepada para penghutang kami. Dan tidak bicara tentang utang saudara. Ini tetap berbicara tentang dosa. Tetapi Matius menulisnya, kalau bahasa Inggrisnya, debt, hutang dosa. Seperti kami juga mengampuni orang yang berhutang dosa kepada saya. Tapi bahasanya berbicara tentang bahasa financial, catatan buku utang, ya kan? Mungkin ada yang utang pajak ditulis. Ya. Sehingga ketika dia menerjemahkan bahasa doa Bapa kami, itu ya bahasanya. Ya bukan berarti tentang utang dan utang. Kalau saya utang ya harus bayar. Itu mah sudah pasti ya. Jadi saudara mengerti sekarang. Ya, Injil Matius berbicara tentang uang dan uang. Saudara, berarti kita tahu bahwa sebagai pemungut cukai, dia memakai kemampuannya masa lalunya. Bukan untuk malak lagi, tetapi dipakai kepintarannya untuk menerjemahkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga itu variasi. Jadi Injil Matius ini sangat unik sekali berbicara tentang uang. Sehingga kita bisa belajar tentang harta di surga dan harta di bumi. Betul? Amin. Ya, kemudian nomor 6 ya. Nomor 6. Orang Yahudi membenci pekerjaan Matius. Kenapa saudara orang Yahudi membenci pekerjaan Matius? Pemungut cukai pada saat itu dibenci oleh semua orang. Semua orang membenci. Orang Romawi, bangsa Romawi membenci Matius pemungut cukai karena mereka orang Yahudi. Orang Yahudi membenci pemungut cukai karena dia memalak bangsa sendiri. Jadi pemungut cukai itu dibenci saudara. Saya bisa bayangkan Matius sebagai pemungut cukai. Walaupun dia keturunan imam, walaupun dia kaya berpendidikan, dia tidak disukai oleh bangsa Romawi dan bangsanya sendiri.
Bahkan dia tidak disukai oleh keluarganya. Karena membawa aib kepada keluarga. Pemungut cukai itu tidak disukai oleh siapa-siapapun, saudara. Bahkan pemungut cukai seperti Matius tidak disukai secara budaya oleh bangsa Yahudi. Kenapa, saudara? Dia bekerja kepada kekaisaran Romawi yang adalah musuh, penjajah bangsa Israel. Dan kemudian dia memperkaya, biasanya pemungut cukai itu memperkaya diri. Memperkaya diri. Kenapa, saudara? Sistemnya begini, bangsa Romawi, kamu pemungut cukai, saya kasih target kepada kamu, setiap orang bayar 10, 10, 10. Pokoknya di masyarakat ini ada 100 orang, pokoknya 10, 10, 10. Setiap bulan atau setiap tahun saya terima sekian. Nah, pemungut cukai ini, alias bangsa Yahudi sendiri, dia akan memungut sesuka hatinya. Bangsa Romawi hanya mengatakan, asal tidak menyebabkan pemberontakan, tidak menyebabkan rusuh di masyarakat, terserah kamu. Jadi pemungut cukai ini suka mungut lebih daripada yang harus dipungut. Dan tidak ada standar di sana. Makanya mereka dibenci, dimusuhi, dan tidak disukai. Saudara tahu apa yang tidak disukai sampai sejauh mana? Pemungut cukai tidak pernah diterima uang sedekahnya di dalam bait suci. Pemungut cukai tidak pernah bisa menjadi saksi di pengadilan. Pemungut cukai diusir dari sinagog. Tidak boleh datang ke gereja. Saya bisa bayangkan seorang Matius, keturunan imam, berpendidikan, tidak boleh masuk ke sinagog. Masuk pun tidak dilihat. Saya pernah melihat satu film tentang The Chosen, tentang murid-murid. Saudara bisa, bukan promosi ya, saudara bisa download aplikasinya, ada film-film tentang Yesus namanya The Chosen. So download itu, ada film tentang murid-murid. Tentang si Lewi ini, Matius ini, dia menjadi minder, saudara, dimusuh di mana-mana. Saudara tahu bangsa Israel, di film itu diceritakan sebegini ya, pada hari Sabat, keluarga kumpul makan. Mau apapun pekerjaannya, pokoknya kumpul. Pada malam Sabat, itu namanya Sabat Feast, makan malam bersama. Kalau Hong Kong cuma berapa kali makan bersama ya. Ya kan? Kalau di sana setiap malam Sabat mereka makan bersama. Dan di cerita itu si Matius tuh kangen sama keluarganya, ingin berkumpul makan Sabat, dia tidak bisa masuk. Dia hanya mengintip dari jendela, keluarganya makan begitu akrab. Sudah sampai begitu seorang Lewi, seorang pemungut cukai, tidak disukai. Nah, kenapa saudara? Karena saya menjelaskan ini supaya saudara tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Matius berikutnya. Saudara, bahkan di Talmud, kitab bangsa Yahudi, kepercayaan Judaism, pemungut cukai disebut sebagai perampok. Perampok atau orang yang berdosa. Kita lihat Lukas 5:30 mengatakan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pemungut cukai sama setaranya dengan pelacur, pembunuh, orang berdosa. Jadi tidak hanya keluarga masyarakat, tetapi elit agama, Farisi semuanya juga nggak suka sama orang pemungut cukai, tidak disukai. Makanya mereka diusir daripada sinagog. Saudara pernah diusir dari gereja? Saudara bisa bayangkan dan merasakan seorang Matius, ya. Dia tidak diterima dimanapun, saudara, tidak diterima dimanapun. Tapi kita lihat tanggapan Tuhan Yesus ketika orang Farisi mengatakan itu di dalam Matius 9, 12, 13. Ini menunjukkan hati Allah ketika Yesus diutus ke dunia ini. Matius 9, 12, 13 mengatakan, Yesus mendengarkannya dan berkata, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Karena hidup Matius kita tahu hati Tuhan. Bahwa Tuhan tidak datang untuk mencari orang yang sempurna. Dan memang tidak ada orang yang sempurna.
Tuhan datang untuk mencari orang-orang seperti Matius ini. Amin. Itu yang kita ketahui tentang Matius, fakta kehidupannya. Saudara, apa yang saudara ketahui tentang hidup saudara saat ini? Apa yang saudara ketahui tentang kehidupan teman-teman saudara, orang yang saudara kasihi? Itu akan mempengaruhi apa yang saudara lakukan. Saya katakan, apa yang saudara ketahui tentang hidup saudara saat ini? Kita belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan Matius. Pertama, Matius memahami kebutuhannya. Matius memahami kebutuhannya. Matius menyadari hidupnya, tantangannya di dalam masyarakat, di dalam keluarganya, di dalam kehidupan beragamanya. Nggak enak saudara, dia memahami kehidupannya something wrong. Dia kaya, dia punya uang, tetapi something still wrong dalam kehidupannya. Minggu lalu kita mendengarkan kesaksian, ya bisa hidup di luar persekutuan orang kudus, ya saudara boleh mencari kebahagiaan hanya sesaat. Tidak ada damai sejahtera. Something wrong. Kalau saudara pergi dari gereja begitu lama, keluar dari gereja, tidak bersekutu dengan orang-orang kudus, pasti sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara. Mengapa saudara? Karena Tuhan sayang kepada saudara. Saudara akan merasakan kekosongan. Matius merasakan kekosongan hidupnya. Pada saat itu dia mendengar tentang Yesus. Mungkin dia mendengar tentang Injil yang diberitakan Yesus di desa Kapernaum. Dia memutuskan, dia memahami kehidupannya, kebutuhannya, dia memutuskan tidak selamanya saya akan tinggal di rumah cukai. Rumah cukai, saya nonton filmnya, rumah cukai itu bukan rumah di dalam Injil disebut rumah cukai. Itu seperti, kalau bahasa Inggrisnya tax booth. Booth itu seperti gubuk, seperti tempat satpam gitu ya. Ada loketnya gitu, jadi orang ngantri. Ya, mungkin Matius tiap hari kerja di situ, orang ngantri bayar, dia malak gitu ya. Akhirnya dia menyadari kebutuhan hidupnya yang sesungguhnya. Dia sudah memutuskan tidak selamanya saya akan tinggal di rumah cukai ini. Dia merasa sesuatu yang tidak benar terjadi dalam kehidupannya. Dia memahami kebutuhan hidupnya. Tidak hanya dia tahu kebutuhannya, tetapi dia cukup rendah hati untuk mengakui kebutuhannya. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang sakit, yang memerlukan dokter, seorang pendosa yang memerlukan pertobatan. Apakah Anda tahu, saudara tahu saat ini, hari-hari ini saudara memerlukan Yesus lebih dari segalanya? Arus kehidupan mungkin menghanyutkan saudara dari persekutuan dengan Tuhan. Arus kehidupan, kesusahan hidup menghanyutkan saudara jauh dari persekutuan dengan orang kudus. Atau saudara sudah terbiasa di dalam gubuk saudara. Sudah saatnya kita jangan tinggal di gubuk itu lagi. Matius menentukan, saya tidak mau tinggal di rumah cukai ini selamanya. Dia mengetahui kebutuhannya saudara. Dia mengetahui kebutuhannya. Saudara tahu pada saat itu banyak orang yang juga sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, orang-orang Farisi. Mereka tidak tahu kebutuhan hidupnya yang lebih baik. Karena mereka merasa dirinya benar. Tapi Matius cukup rendah hati untuk mengetahui bahwa dia tidak sempurna. Kita semua adalah orang berdosa, kata Alkitab, betul? Roma 3:23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Matius menyadari itu. Kebahagiaan, uang, kekayaan tidak memberikan dia sukacita dalam kehidupannya. Bahkan dia ditolak, dihina oleh seluruh masyarakat pada saat itu. Rutinitasnya, pekerjaannya, profesinya sebagai pemungut cukai tidak bisa memberikan kepuasan. Bahkan membuat dia melawan hukum Taurat. Dia tahu bahwa dia orang sakit. Dan dia tahu kebutuhannya adalah kesembuhan dalam kehidupan rohnya. Saudara bisa bayangkan, coba bayangkan saudara ya, sebagai Matius yang tiap hari harus datang ngantor di gubuk itu sendiri dan orang ngantri bayar.
Saya nonton film itu, ada penjaga orang Romawi, tentara Romawi. Ya, jadi setiap orang ngantri bayar pajak. Saudara bisa bayangkan, ketika Matius harus kerja setiap hari, dia mungkin dengar, karena masyarakat itu di situ kan belum terlalu besar, kotanya belum besar. Mungkin dia pernah mendengar Yesus mengatakan sesuatu. Dia mendengarkan Yesus mengajarkan kebenaran. Sampai yang kita baca tadi, Yesus datang kepada Matius. Mungkin ketika Yesus sudah dekat ke rumah cukai itu, dekat gubuknya itu, mungkin Matius berpikir, apa yang akan dikatakan Yesus? Apakah Yesus akan menghina dia seperti orang Farisi? Apakah Yesus akan menegur dia di depan umum? Tapi Yesus tidak menegur dia. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Yesus menginginkan Matius, saudara. Saudara baca tadi, Matius langsung meninggalkan gubuknya, meninggalkan rumah cukainya, mengikuti Yesus. Dia tahu tidak ada seorang pun yang menginginkan dia, hanya Yesus yang menginginkan dia. Dia tahu kebutuhannya dalam hidupnya akan dipenuhi di dalam Yesus, di dalam kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, Matius memahami kebutuhannya yang paling utama yaitu keselamatannya. Dan Matius mendapatkannya di dalam Yesus. Amin. Yang kedua, tidak hanya Matius memahami kebutuhannya. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara memahami kebutuhan saudara hari-hari ini? Apa kebutuhan saudara? Kebutuhan rohani saudara. Apa kebutuhan rohani saudara? Jangan tinggal di gubuk itu selamanya, saudara. Kita lihat apa yang dilakukan Matius di ayat di yang poin kedua. Matius bersedia mengikuti Yesus. Ya, kita lihat bacaan tadi Lukas 5 ayat 27. 28 mengatakan, kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Sedang apa? Sedang duduk di rumah cukai. Mungkin bekerja. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka apa? Berdirilah dia dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Saya katakan, apa yang sedang saudara duduki saat ini? Saudara berada di gubuk saudara, di rumah cukai saudara, tanda petik, mungkin saudara sedang duduk di sana. Saudara mungkin termenung, memikirkan kehidupan saudara. Saya katakan seperti Matius, dia mengetahui kebutuhannya di dalam Yesus Tuhan. Harus ada yang dilakukan, dia tidak hanya duduk. Dia sedang duduk, tetapi Yesus mengatakan, ikutlah aku. Yes. Dia berdiri dan mengikuti Yesus. Dia harus berpindah dari rumah cukainya, berdiri dan mengikuti Yesus. Sebagai tanda kita harus meninggalkan gubuk derita kita. Banyak orang sering sekali tinggal di gubuk derita begitu lama. Berdiri saudara, tinggalkan gubuk itu. Ikut kebenaran Tuhan Yesus. Amin. Matius tidak hanya memahami kebutuhannya, dia bersedia mengikuti Yesus. Matius sebenarnya adalah contoh langka seorang murid, saudara. Saudara tahu bahwa para murid yang lain, semuanya nelayan, sederhana, dipanggil Tuhan Yesus, mengikuti Yesus. Ya kan? Para murid nelayan pada semua hampir sama. Orang biasa, orang yang nelayan sederhana, tetapi Matius, saudara, dia berpendidikan, dia kaya, tetapi dia berdosa dan dimusuhi orang. Dia meninggalkan semuanya, mengikuti Tuhan. Ada harga yang dibayar, betul? Meninggalkan segala sesuatu sebelumnya dan mengikuti Yesus, ada harga yang dibayar, saudara. Dia meninggalkan pekerjaannya, kekayaannya, tetapi dia mendapatkan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Amin. Tidak hanya itu, karena Matius sudah menemukan arti kehidupannya di dalam Yesus Kristus. Ada yang mengatakan demikian, dia bukanlah orang bodoh yang menyerahkan apa yang tidak bisa dipertahankan, tetapi dia adalah orang pintar untuk mendapatkan sesuatu yang tidak akan hilang lagi. Itulah Matius. Dia meninggalkan kekayaan, kemasyurannya, dan hidup enaknya dan mengikuti Tuhan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Amin. Dia meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Tuhan. Matius bersedia mengikuti Tuhan dan membayar harga. Bagaimana hari-hari saudara saat ini?
Iya Pak, saya sudah membayar harga itu dulu. Ya dulu, sekarang saya tanya sekarang. Ya kan? Mungkin ada gubuk-gubuk yang kita pertahankan dalam kehidupan kita. Saya membayangkan Yesus datang kepada saudara sedang duduk enak di dalam kenyamanan hidup saudara. Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Matius meninggalkan semuanya itu. Dia tahu dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih hebat, lebih dahsyat dalam kehidupannya. Saudara tahu ada satu perikop yang ditulis oleh Matius di dalam Injil Matius 13. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Saya nggak tahu kenapa judul perikop ini, kenapa Matius menuliskan dua hal yang sama artinya, harta terpendam dan mutiara yang berharga. Dua kali ditulis. Kita lihat Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kalau saudara buka Alkitab saudara, ini hanya ditulis di kitab Injil Matius. Dan perikop ini, saya sengaja tuliskan perikopnya, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Ini perumpamaan dari Tuhan Yesus. Tetapi hanya Matius menangkapnya dan menuliskannya di dalam Injil Matius. Kenapa saudara? Karena dia sudah meninggalkan kehidupan lamanya yang menemukan suatu harta yang tidak bisa digantikan. Kita baca. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya kembali. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Harta terpendam. Hal kedua sebenarnya sama. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi lalu menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Hanya Matius yang menulis perumpamaan Yesus yang sampaikan Yesus. Saudara tahu bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan dan semua murid ikut, tapi hanya Matius yang menulisnya. Karena dia tahu benar, dia sudah menemukan mutiara, harga yang terbesar itu kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dia setia meninggalkan segala sesuatu mengikuti Yesus. Harta dunia fana saudara, betul? Emas dan perak dunia fana. Hanya di dalam Yesus kita memiliki harta kerajaan surga yang kekal. Amin. Apa yang saudara pegang hari-hari ini? Kasih mula-mula mungkin sudah hilang. Fire kita kepada Tuhan Yesus mungkin sudah memudar, sudah hampir padam. Sehingga kita dipikat oleh dunia, kita memegang erat-erat dunia saat ini. Apakah itu memiliki nilai surgawi? Apakah itu merupakan harta terpendam yang saudara miliki? Apakah Yesus masih merupakan harta terpendam, mutiara yang indah itu? Kalau firman Tuhan, Injil Tuhan, secara penulisan bangsa Yahudi ketika ditulis dua kali hal yang sama, itu penekannya sangat luar biasa. Dua hal itu sama ditulis, sesuatu yang berharga, ditulis dua kali. Bagi Matius, itulah hidupnya, dia sudah menemukan sesuatu dan dia tidak akan let go. Amin. Apa masa lalu saudara? Yesus melihat hati saudara. Ya, apakah saudara juga memegang masa lalu saudara? Saudara banggakan? Lepaskan semua itu. Yang baik, yang buruk lepaskan saudara. Yesus tidak melihat Matius, Matius kamu pemungut cukai. Tidak. Dia hanya memanggil ikuti aku. Kenapa saudara? Yesus memiliki hati dan dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Matius. Saudara, Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Pokok persoalannya adalah apakah saudara mau tetap duduk di sana atau saudara berdiri dan pergi mengikuti Yesus. Kebenarannya, tujuannya, itu akan menentukan kehidupan saudara. Dimulai dari kita menyadari kebutuhan kita akan keselamatan, yes, kita menyadari kebutuhan kita akan hidup di dalam Tuhan, hari lepas hari dikuduskan, hari lepas hari mengikuti kebenaran Tuhan. Tinggalkan rumah-rumah cukai kita. Berdiri dan ikuti Yesus dengan setia. Amin. Matius bersedia mengikuti Yesus dan menemukan makna hidup yang baru dalam kerajaan Allah. Injil Matius, Lukas, dan Markus masih mencatat
Matius atau Lewi ini adalah pemungut cukai. Untuk kita pelajari dalam kehidupan kita. Mungkin kita tanda petik saat ini pemungut cukai, hal-hal yang banyak kita lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ikuti aku. Yesus berkata kepada kita saat ini. Yang ketiga, saya ingin seberangan kepada saudara, Matius menjadi pemungut jiwa. Haleluya saudara. Saudara kita lihat bacaan, kenapa saya mengatakan ini? Matius pemungut jiwa. Lukas 5 ayat 29, 32. Setelah pemanggilannya, segera setelah pemanggilannya, kita lihat, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu Yesus menjawab mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib tetapi orang sakit. 2 kali diulang lagi, aku datang bukan untuk memanggil orang benar tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Poin ketiga ini saudara, Matius menjadi pemungut jiwa. Para murid yang nelayan disebut sebagai penjala jiwa. Matius walaupun profesinya pemungut cukai, lain daripada nelayan. Nelayan itu profesi yang walaupun sederhana terhormat. Pemungut cukai dijadikan rasul oleh Tuhan Yesus. Dia tetap menjadi pemungut, tetapi kali ini pemungut jiwa. Segera dia dipanggil Tuhan Yesus, segera dia bertobat, dia langsung mengundang teman-temannya. Memang dia nggak bisa mengundang orang semua banyak, apalagi mengundang Farisi. Yang dia bisa undang adalah sejenis dia, pemungut cukai. Dan Yesus mengatakan, aku datang untuk orang berdosa, dan menguatkan apa yang dilakukan oleh Matius, mengundang orang-orang berdosa. Matius tidak mengadakan pesta abal-abal, pesta kecil-kecil, dikatakan perjamuan besar. Dia beruang. Uang tidak menguasai kehidupannya lagi, saatnya dia memakai uangnya untuk kemuliaan Tuhan. Dia mengadakan perjamuan besar, mengundang orang-orang berdosa dan pemungut cukai pada saat itu. Saudara, Matius tidak hanya membuka hatinya, tetapi dia membuka rumahnya. Dia tahu apa yang sudah didapatnya melalui Yesus, arti hidup sebenarnya, dan dia ingin membagikan pada orang yang paling dekat sama dia, ya pemungut cukai. Mau saya siapa aja. Pokoknya saya ini sudah gergetan, saya sudah terima kabar baik, keselamatan, saya ingin bagikan. Yang saya bisa bagikan, orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Itu yang terjadi dengan Matius. Setelah memahami kebutuhannya, setelah mengikuti Yesus, menemukan arti hidup, dia membagikan arti hidupnya. Dia menjadi pemungut jiwa. Saudara, dia tidak mau menjadi berkat bagi dia sendiri. Saudara tahu bahwa iman saudara, bahwa pertobatan sejati tidak ditegaskan hanya pengakuan kita, tetapi juga dari belas kasihan kita kepada orang lain. Itu yang dilakukan oleh Matius. Saudara jangan pernah menjadi orang percaya yang secara rahasia. Ya, saya biasa-biasa aja. Jangan menjadi orang Kristen hanya akhir minggu, saudara. Orang Kristen mingguan. Saudara harus menjadi orang Kristen setiap saat. Itu yang dilakukan oleh Matius. Iman memang secara pribadi, urusan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi kehidupan iman saudara bersifat publik. Itu yang dilakukan oleh Matius. Kebutuhannya, dia menerima Yesus secara pribadi, tetapi kehidupan kekristennya, imannya itu bersifat publik. Dia ingin menjadi penjala jiwa. Haleluya. Saudara, hari-hari ini, apakah saudara sudah menjadi penjala manusia atau pemungut jiwa? Jangan menjadi pencabut jiwa ya. Saya hanya meminjam istilah pemungut cukai, ya, malak orang berdosa sekarang melakukan suatu kemuliaan bagi Tuhan, memungut jiwa buat Tuhan, memungut jiwa buat Tuhan. Amin. Haleluya.
Saudara, inilah pelajaran yang kita bisa pelajarin dari Matius. Melihat kebutuhan kita sendiri akan Tuhan. Ya, kita sudah diselamatkan, ada jaminan kehidupan kekal, kita masih butuh Kristus. Kita masih butuh jamahan Tuhan. Kita masih butuh pemulihan daripada Tuhan. Banyak gubuk-gubuk cukai yang kita tinggali bertahun-tahun. Tinggalkan itu. Mau? Oh, amin. Dan sungguh-sungguh mengikuti Kristus berapapun harga yang harus dibayar. Ya kan? Masa COVID ini mungkin membuat kita jadi malas rohani. Masa COVID ini karena masalah-masalah jasmani, masalah-masalah dunia membuat kita tidak berapi-api bersama Tuhan lagi. Saudara sedang tinggal di dalam rumah-rumah cukai saudara. Sudah saatnya, hari ini saya katakan, Yesus berkata kepada saudara, ikutlah aku. Apa yang saudara lakukan? Firman Tuhan mengatakan Matius berdiri dan mengikuti Tuhan. Amin. Mari kita memiliki tidak hanya keberanian untuk percaya kepada Tuhan, tetapi juga membagikan kabar baik kepada orang. Amin. Ada seorang mengatakan, Warren Wiersbe mengatakan, Yesus datang kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Akan keselamatan, akan kehidupan kudus dalam kehidupan kita. Yesus datang kepada kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia membuat diagnosis. Cek. Yang sempurna dalam kehidupan dia. Dia tahu ada yang salah dalam kehidupan kita. Dia memberikan penyembuhan secara total dan sempurna dalam kehidupan kita. Dan kemudian dia membayar harganya. Amin. Itu Yesus Tuhan saudara. Amin. Kita pelajari dalam kitab Matius ini. Tidak ada satupun manusia yang tidak berharga di mata Tuhan. Amin. Semua orang berharga di mata Tuhan. Matius, Lewi, pemungut cukai, orang yang paling berdosa. Sampah masyarakat. Berharga di mata Tuhan. Dan tidak ada hidup yang tidak diberi kesempatan oleh Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada Matius. Ikut aku. Dan Matius menanggapi dengan tindakannya, menerima ajakan Tuhan. Yesus melihat kebutuhan daripada Matius dan memenuhi kebutuhan Matius ketika Matius memenuhi panggilan Tuhan Yesus. Saudara, apakah saudara secara pribadi mengetahui panggilan Tuhan? Apakah saudara secara pribadi mengetahui kebutuhan saudara akan Yesus? Yesus ada. Dia masih memanggil kita semuanya. Amin. Kita belajar hari ini dari Matius, dia memenuhi panggilan itu. Dan diubahkan. Ya, kita tahu dari sejarah gereja juga bahwa Matius mati sebagai martir di Ethiopia. Di panah, saudara. Membayar harga mengikuti Tuhan. Melupakan yang lalu. Ya. Dunia, keuangan, kekayaan, kemasyhuran ditinggalkannya. Dia mendapatkan sesuatu yang lebih lagi, harta yang terpendam itu, Yesus Kristus, mutiara yang sangat berharga itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu kehidupan kita masing-masing. Ya, saudara yang menyimak secara online, saudara yang tahu kehidupan saudara. Mungkin banyak Matius, banyak Lewi-Lewi pada hari-hari ini. Tapi Yesus masih memanggil Lewi-Lewi di gubuknya, di rumah cukainya untuk menerima keselamatan dari dia. Amin. Saudara duduk di tempat ini, saudara sudah dipanggil Tuhan, saudara memiliki arti hidup dalam Tuhan, jangan lupa seperti Matius, menjadi pemungut jiwa. Saudara, bagaimana saudara menjadi pemungut jiwa? Apa yang saudara lakukan? Saudara ingin melakukan perjamuan besar, silakan saudara. Matius melakukan perjamuan besar. Oke, skala kecil. Ya, saudara bisa melakukan fellowship. Fellowship KG mengundang orang-orang. Sama. Memungut jiwa. Amin. Kapan terakhir saudara seperti Matius ketika menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia segera untuk menyatakan kesukacitaannya dengan mengundang teman
temannya. Kasih mereka kesempatan, saudara. Jangan sampai kesempatan itu lewat. Kasih mereka kesempatan. Oh, Yesus sudah nggak ada, hadirat Tuhan ada, kuasanya masih ada. Melalui bibir saudara, melalui doa saudara, melalui hikmat dari Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Kapan terakhir saudara mengundang teman-teman saudara dalam persekutuan saudara, dalam fellowship saudara, dalam KG saudara? Matius mengajarkan kepada kita, saatnya masih ada, kesempatan masih ada. Dia langsung mengundang teman-temannya. Saudara, mulai hari ini, undang teman saudara. Undang teman saudara satu building. Undang teman saudara ketika saya punya teman di pasar, di toko Indonesia. Di toko Indonesia banyak orang Indonesia kan? Undang mereka. Amin. Sama seperti pernah dulu orang mengundang saudara, giliran saudara mengundang mereka. Yesus mengundang Matius masuk dalam menjadi rasul dan dia mengundang teman-temannya. Amin. Haleluya, kita belajar pada hari ini kehidupan tentang seorang Matius. Saudara tidak pernah akan berubah, saudara tidak akan bisa menjadi seperti Matius kalau tidak ada Tuhan Yesus dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara harus tahu bahwa saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemampuan itu akan diberikan, Roh Kudus diberikan dalam kehidupan saudara. Amin.